Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di minggu sebelumnya ya kita sudah membahas frame equation ya, yang mana kita menganalisis struktur portal dengan tumpuan biasa ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, saya akan membahas analisis portal dengan tumpuan yang miring ya. Nah, analisis tumpuan biasa dan tumpuan miring ini ya sudah pernah kita bahas pada pertemuan tentang rangka batang ya, truss equation ya, yang mana di situ juga saya menjelaskan bahwa analisis itu sebetulnya cukup sampai dengan analisis tumpuan biasa. Nah, dalam analisis tumpuan biasa ya, maka ini outputnya itu gaya luarnya berupa dalam koordinat global ya, dalam koordinat global, jadi X atau Y. Nah, sedangkan ketika tumpuannya miring ya, nah maka ketika hasilnya dalam sumbu global ya, ini tinggal kita cari resultannya ya. Cari resultannya untuk mencari gaya dalam arah dalam koordinat lokal ya. Nah, seperti itu. Dalam kasus frame equation juga sama ya. Sebetulnya kita sudah cukup hanya sampai analisis tumpuan biasa saja ya. Nah, tetapi nggak apa-apa ya, kita bahas sebagai pengetahuan tambahan saja ya. Nah, ini ya contohnya untuk tumpuan miring ya pada struktur jembatan ya. Nah, untuk transformasinya sama. Nah, untuk mengubah displacement ya dalam koordinat global ya, dalam sumbu global, itu tinggal kita mengalihkan dengan matriks T3 ya, yaitu ini ya, matriks T3, sehingga dihasilkan displacement dalam sumbu lokal ya. Nah, ini sumbu lokal X aksen atau Y aksen ya. Nah, untuk mencari gaya luarnya ya, gaya luar ya, yang mana gaya luar dari tumpuan miring ini sudah sudah berada dalam sumbu lokal ya, maka formulanya seperti ini ya. Jadi F itu sama dengan TI ya dikali K besar ya, matriks kekakuan global ya, yang dihasilkan dari superposisi stiffness matrix dari semua elemen ya. Nah, setelah itu dikalikan displacementnya ya, yang mana displacement ini dalam tumpuan miring itu sudah dalam sumbu lokal. Oh ya, sebelumnya dikaliin dulu ya, TI transpose. Jadi TI-nya kita transposkan, kita balik ya, lalu kita kalikan ya. Oke, nah untuk TI-nya itu matriks matriks diagonal ya, matriks I diagonal ya. Lalu di akhirnya itu T3 ya, yang mana T3-nya itu ini ya. Oke. Nah, ini tuh matriks T3 ya. Oke. Nah, ini langsung aja ke contoh ya, yang mana di sini terdapat dua tumpuan ya. Tumpuan yang pertama itu sendi, yang kedua itu roll ya, dengan kemiringan 45 derajat ya. Nah, seperti biasa ya, pertama kita tentukan dulu parameter-parameternya ya. Oke, nah setelah itu kita tentukan matriks kekakuan elemennya. Oke, nah setelah didapat ya, nah ini masih belum dikali E per L ya. Nah, lalu yang kedua ini dia sudah dikali E per L-nya ya. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa ya, kita mencari matriks kekakuan totalnya ya, lalu kita cari TI ya, TI yang mana
apa namanya tuh, ini berupa matriks diagonal ya, matriks diagonal. Lalu untuk di akhirnya itu dengan matriks T3 ya. Nah, ini berdasarkan kemiringan dari tumpuan ya. Nah, setelah itu kita cari TI dikali K totalnya ya. Nah, setelah itu apa namanya tuh, TI kali K ini dikalikan dengan TI transpose ya. Sehingga matriksnya ini ya, matriks akhirnya. Oke. Nah, dikarenakan tadi apa namanya tuh sudah dikalikan TI transpose ya, sehingga displacement-nya itu ini ya, apa namanya tuh sudah pada sumbu lokal ya. Nah, setelah itu terapkan apa boundary condition-nya ya, yang mana di tumpuan satu itu sendi ya, sehingga U1 dan V1-nya itu 0 ya. Jadi tidak ada displacement dalam dua sumbu ya. Nah, ini harusnya V aksen ya. Nah, oke ya. Tadi apa namanya tuh di titik 1 itu berupa sendi ya, sehingga U1 dan V1-nya tuh 0 ya. Nah, untuk di tumpuan yang ketiga ya, di node 3 ya, itu apa namanya tuh roll ya, roll sehingga dalam arah Y-nya itu 0. Oke, nah untuk arah X-nya dia ada displacement ya. Nah, setelah itu ya kita abaikan dulu untuk sementara ya baris U1 V1, begitu juga dengan kolomnya dan juga V aksen 3 ya. Oke, nah setelah itu ya apa namanya tuh ya, kita buat formula F sama dengan apa namanya tuh K dikali dengan D ya. Nah, berdasarkan contoh soal ya, gaya luar aksi ya hanya terjadi pada node 2 ya, pada arah X ya. Berarti F2X. Nah, ini F2X-nya kita masukin 1000, sisanya 0. Ya, setelah itu kita untuk mendapatkan displacement-nya ya, kita inversekan matriks K-nya ya, setelah itu dikalikan dengan F sehingga didapatlah displacement-nya ya. Nah, setelah itu kita rekap ya, boundary condition dengan hasil displacement-nya ya. Nah, untuk displacement ini ya, ya itu pada node 3 itu berada pada sumbu lokal node-nya ya. Sedangkan untuk mencari gaya dalam ya, kita membutuhkan displacement dalam sumbu global ya, dalam sumbu global, sehingga ya kita tinggal mentransformasikan apa namanya itu displacement U3 aksen ini ya terhadap sumbu global. Kan displacement itu berupa vektor ya. Berupa vektor, dia memiliki besaran dan juga arah ya. Nah, perhatikan untuk U3 aksen ya, U3 aksen berarti ini plus itu arahnya ke sana berarti ya. Arahnya ke sana. Ya, sehingga ya ini apa namanya tuh U3 aksen ya, kita transformasikan terhadap apa sumbu global ya. Nah, ini kita namakan U3 dan ini V3 ya. Nah, jadi untuk mencari U3 itu sama dengan U aksen 3 dikalikan cos alfa ya. Untuk V3 itu sama dengan U3 aksen ya dikali sin alfa ya, sehingga didapatlah hasil ini ya, 0,0007 ya. Oke. Nah, setelah itu ya, untuk mencari reaksi ya, kita bisa menggunakan displacement yang pertama dan juga yang kedua ya, namun untuk apa namanya tuh reaksi dalam sumbu lokal tumpuan ya, itu kita menggunakan yang pertama ya. Nah, jadi ketika kita kalikan matriks K terhadap apa namanya tuh total displacement yang satu ini ya, maka didapatlah ini ya,
Ya, jadi kalau kita gambarkan ya, nah ini F1X itu minus ya, berarti dia ke kiri ya. Dia ke kiri. Oke, F1X dia ke kiri sebesar 500 ya kilonewton. Nah, lalu F1Y-nya juga dia minus, berarti ke bawah ya, ini ke bawah sebesar 500. Lalu untuk apa namanya itu F aksen 3Y ya, itu apa namanya itu sebesar 707 ya, plus berarti dia ke atas ya. Oke. Nah, setelah didapatkan reaksi ya, maka selanjutnya kita menghitung gaya dalam ya, yang mana apa namanya tuh untuk menghitung gaya dalam ya. Nah, gaya dalam itu kita berdasarkan sumbu lokal elemen ya. Jadi F aksen itu sama dengan K aksen dikalikan dengan D aksen ya. Nah, K aksennya itu formulanya juga di minggu lalu diberikan ya. Lalu untuk D aksen, nah ini D aksennya itu sama ya, di minggu lalu juga sudah diberikan. Namun apa namanya itu berhubung formulanya simpel ya, jadi saya hafal ya untuk formulanya ya. Jadi untuk D aksen ini ya itu sama dengan matriks T dikalikan dengan D ya. D untuk apa namanya itu dalam sumbu global ya. Nah, berarti pertama kita harus mencari matriks T dulu ya. Nah, ini matriks T, ini sudah didapat. Setelah itu untuk mendapatkan D aksennya yaitu kita kalikan T terhadap displacement dalam sumbu global ya. Nah, ini hasilnya ini. Oke. Nah, setelah itu kita hitung matriks K aksen ya, matriks K aksen itu seperti ini. Nah, jadi kita hanya menghitung yang merah saja ya. Ini, terus ini ya, ini dan ini ya. Sisanya itu apa namanya tuh nilainya sama ya, sama dengan yang di merah ini ya. Oke, setelah itu ya bisa kita cari F aksennya ya dengan mengalihkan K aksen dengan D aksen tadi ya. Didapatlah ini ya. Nah, untuk elemen 1 ya, F1X-nya itu dia minus 500. Nah, ingat bahwa apa namanya tuh gaya dalam ini dia dalam sumbu lokal elemen ya, dalam sumbu lokal elemen. Jadi dalam sumbu lokal elemen ya, X-nya itu dia ke atas ya. Apa namanya itu sumbu X-nya itu dia ini ya, X aksen ya, terus ini Y aksen ya. Nah, ini apa namanya tuh untuk F1X aksen ya itu minus 500. Berarti dia ke bawah ya. Nah, ini ke bawah ya. Untuk F1Y aksen dia plus 500, berarti dia ke kiri ya. Nah, begitupun dengan sumbu yang ke begitu juga dengan node 2 ya. Node 2 pada elemen 1. Nah, F2X-nya itu plus 500, berarti ke atas ya. Oke. Nah, untuk F2Y minus 500 ya, berarti ke kiri ya. Ke kiri. Oke. Nah, untuk M2-nya dia plus ya, berarti berlawanan arah jarum jam ya, sebesar 250. Oke. Nah, sekarang untuk elemen 2. Nah, elemen 2 apa namanya tuh sumbu lokal dan sumbu globalnya sama ya. Jadi kan sumbu globalnya ini ya, XY. Nah, sumbu lokalnya juga dia sama ya. X aksennya ke apa namanya tuh untuk plusnya ke kanan ya. Ya, untuk Y-nya ke atas ya, sama ya. Jadi ini untuk F2X ya, ini apa namanya tuh plus ya, berarti dia ke kanan ya. Nah, ini ya. Untuk F2Y itu minus, berarti dia ke bawah ya, Y ya, ke bawah. Nah, untuk M-nya dia minus, berarti searah jarum jam ya. Oke. Nah, untuk F3X aksennya dia minus, berarti ke kiri ya. Oke, ke kiri. Setelah itu untuk F3Y-nya dia plus ya, berarti dia ke atas ya. Oke. Nah, ini ya sebelumnya kan saya menyatakan bahwa
untuk analisis ya, baik itu truss maupun frame, itu kita cukupkan hanya pada tumpuan biasa ya. Tetapi di sini ada koreksi sedikit. Memang ya, untuk analisis truss dan juga frame itu kita bisa dicukupkan dengan analisis tumpuan biasa. Tetapi itu hanya berlaku untuk tumpuan jepit dan sendi. Ya, kenapa? Karena untuk tumpuan jepit dan sendi ya itu itu boundary condition dalam sumbu global maupun lokal itu sama ya. Sama ya. Jadi kalau misalnya jepit nih ya. Sumbu global arah X atau Y, dia sama-sama tidak mengalami displacement ya. Nah, ini ya, baik itu untuk sumbu global ya maupun sumbu lokalnya ya. Tidak ada displacement, begitu juga dengan sendi ya. Sendi juga sama ya, dia untuk sumbu global dan lokalnya tidak ada displacement. Nah, tetapi ya, nah ini khususnya untuk tumpuan roll ya. Nah, dia harus menggunakan metode tumpuan miring ya untuk analisis reaksinya. Ya, kenapa? Karena nah ini ya, boundary condition untuk lokal dan global beda. Ya, contohnya dalam dalam kasus contoh ini ya, dia terdapat displacement dalam arah x aksen, berarti dia v aksennya itu sama dengan 0 ya. Jadi displacement dalam arah y-nya itu 0. Nah, berarti dia u-nya itu ada nilainya ya. Nah, ini ketika kita transformasikan terhadap sumbu global ya, maka di sini ada displacement baik itu arah x maupun arah y. Nah, jadi untuk tumpuan roll miring ya, itu tidak bisa dianalisis dengan metode tumpuan biasa. Jadi kalau kita analisis tumpuan roll miring dengan metode tumpuan biasa ya, maka di sini U3X dan U3Y-nya itu dia tidak 0 ya. Tidak 0. Nah, sehingga ini hasilnya menjadi tak terbatas ya. Tak terbatas untuk displacement-nya. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan boundary condition. U3 dan V3 ya. Nah, jadi untuk tumpuan miring roll ya, itu harus dianalisis dengan incline support method ya.